Di jalan kebudayaan untuk perubahan Bumi Putra yang merdeka. Saksikan bersama-sama pemasangan tanjak kepada Bapak Gus Muhaimin Iskandar. Kita saksikan bersama-sama. Ini simbolis. Silakan Bapak dipakaikan ke Bapak Gus Muhaimin Iskandar. Langsung dipakaikan. Boleh melihat ke teman-teman media, nanti kita foto bersama. Ya, boleh tolong dipakai, bisa dibesarin topinya. Ya, cukup. Boleh foto bersama dulu Bapak. Ya, pasang dulu di sebelah kanannya biar timbang Bapak Gus Muhaimin bisa ada di tengah-tengah. Oke, teman-teman media silakan melakukan sesi dokumentasi. Bersama Presiden Penyair Indonesia, Sutarji Kasumbari. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Ponco Seno, Ketua Pelaksana. Yang saya hormati Pak Bambang Asrini. Yang saya hormati Pak Bambang, Koordinator Acara. Yang saya hormati Pak Bambang Tejo, Penasihat Acara. Yang saya hormati Pak Nikmatul Akbar, Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Melayu Riau. Yang saya hormati Ibu Yusniati dari Kerajaan Indragiri. Yang saya hormati Bapak Nur Khairon, Askar Santri. Yang saya hormati Bapak Andi Prawidia. Yang saya hormati Bapak MB Sinur, budayawan. Pak Sutarji Kazum Bakri, dan seluruh seniman Melayu yang saya banggakan. Sungguh saya bersyukur dan berbahagia, terima kasih diundang dan diberi kesempatan menyampaikan sambutan pada acara pameran lelang dan orasi budaya Ke Hulu Mencari Akar, ke Hilir Ikuti Aliran Air. Ke Melayu kita belajar, temui bahasa Indonesia yang terlahir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini semua patut bersyukur bahwa Indonesia dikaruniai banyak sekali tradisi dan budaya, sehingga terbangun kebudayaan dan kesenian yang kaya dan penuh dengan pengalaman sejarah panjang. Kita juga memiliki budaya Melayu yang sangat kaya dan tua, sehingga kita perlu terus memberikan penghormatan, penghargaan, sekaligus menjaga agar kita senantiasa dalam kekayaan khazanah yang terjaga dan terus-menerus tumbuh dan berkembang. Meskipun kita tahu bahwa ada salah kaprah pemahaman tentang kebudayaan. Kebudayaan seolah-olah itu kesenian saja dan produk saja, padahal ada proses dalam karya seni dan cipta. Kebudayaan adalah tentang proses menjadi sebuah bangsa, proses menjadi sebuah kelompok, proses membangun pikiran, proses menciptakan sesuatu. Kalau semua orang ngomongin dan berorientasi sekedar hasil dari seni dan budaya, dianggapnya sejauh mana menghasilkan uang atau duit, maka tidak akan ada yang bertahan hidup dan tumbuh mengembangkan seni dan budaya. Tidak akan lama kita bisa mampu berkesenian secara terus-menerus. Saya harus jujur dan kita semua harus jujur bahwa berkesenian membutuhkan proses yang relatif sabar dan tentu tidak
ada duitnya. Kita harus terus memberikan apresiasi ide gagasan akan seni dan karya cipta para budayawan, para seniman. Dan kita tentu harus terus mengapresiasi ide dan gagasan untuk mengembangkan seluruh karya cipta anak-anak bangsa. Indonesia belum sepenuhnya memberikan penghargaan kepada karya cipta dan seni budaya itu. Salah satu buktinya belum ada dana abadi yang memadai bagi apresiasi kebudayaan kita. Kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak memiliki dana yang tersedia dari negara dan pemerintah. Kita harus memiliki strategi kebudayaan sekaligus strategi untuk mencapainya dengan berbagai perangkat infrastruktur yang memungkinkannya. Pilar apa saja yang membutuhkan kita menonjolkan kebudayaan? K-pop misalnya adalah puncak strategi kebudayaan Korea dan berhasil menguatkan persepsi dunia tentang Korea. Kita juga harus memiliki apa yang disebut sebagai puncak strategi kebudayaan kita, di mana kita juga membutuhkan kerja keras bersama-sama agar puncak kebudayaan kita mampu menjadi kekuatan di negeri sendiri sekaligus melakukan ekspansi ke dunia dan ke berbagai belahan bangsa ke bangsa. Menyangkut dana abadi kebudayaan, kita harus terus menyiapkan diri dengan baik. Kelak suatu hari kita akan bersama-sama membayangkan dana abadi kebudayaan yang memadai sehingga dapat kita gunakan untuk mengasah seniman-seniman muda, untuk mengapresiasi seniman-seniman yang produktif. Perlu dipikirkan juga cara agar seniman-seniman muda yang berbakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan kapasitasnya, supaya seni rupa juga tidak dikontrol oleh orang atau galeri atau dealer-dealer tertentu saja, tetapi tumbuh berkembang secara mandiri dan kokoh di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, dana abadi kebudayaan juga memberikan ruang yang banyak bagi kualitas para seniman dan budayawan kita di dalam mengelola karya cipta dan seninya. Selamat kepada seluruh seniman budayawan, terutama pada pameran lelang dan orasi kebudayaan pada malam hari ini. Dengan acara ini kita berharap kita terus berkontribusi bagi semakin kaya dan jayanya budaya di dalam negeri kita sendiri. Terima kasih atas apresiasi dan harapan yang terus tumbuh, dan terima kasih atas karya kerja keras seluruh seniman dan budayawan kita. Mengakhiri sambutan ini saya boleh membaca puisi ya? Ada puisi yang menurut saya sangat indah dan cocok buat anak-anak yang sedang patah hati. Apakah ada yang patah hati hari ini? Nyindir ya. Di sana-sana banyak yang patah hati. Di sini alhamdulillah nggak ada yang patah hati. Amin. Optimis menang semuanya. Saya membaca puisi dengan judul Puisi Kepada Orang Yang Baru Patah Hati oleh Raditya Dika. Kepada orang yang baru patah hati, persilahkan dirimu bersedih. Orang-orang punya pandangan yang aneh tentang bersedih. Seakan-akan bersedih itu adalah hal yang tabu. Seakan-akan kamu harus berburu-buru tertawa. Setelah itu, hal buruk akan terus menimpa. Tetapi tidak. Seperti hujan di tepi senja, kamu harus membiarkan setiap sendu yang ada. Setiap kematian butuh beratapan. Begitupun cinta yang telah mati. Maka lakukanlah apa yang orang patah hati harus lakukan. Menangis hingga kamu tidak bisa mendengar suaramu sendiri. Maka
makan coklat sebanyak-banyaknya, mandi air panas hingga jarimu pucat, pergi ke kafe dengan tatapan nanar, pesan satu buah es teh manis, karena kopi mungkin terlalu pahit untuk diminum di saat seperti ini. Izinkanlah dirimu bersedih, menangislah seakan ini terakhir kalinya kamu dikecewakan seseorang. Menangislah seakan kamu lupa caranya berharap. Kepada orang yang baru patah hati, setelah kamu bosan bersedih, inilah saatnya kamu mengangkat dirimu kembali. Mulai dengan hal-hal yang mudah. Kamu bisa mencoba mengambil gitar, mengambil nada-nada mayor yang bahagia, ambil piano, dan bermain soneta yang indah. Atau jika kamu tidak bisa bermain musik, lihatlah dirimu di depan cermin dan bersenandung. Lalu di antara nada-nada itu, bisikkanlah kepada dirimu sendiri, aku pantas bahagia. Kepada orang yang baru patah hati, selalu ada teman untuk menemani kamu. Pergilah bertemu temanmu. Tertawalah sampai lupa waktu. Tanyakan kabar teman yang lain. Pamerlah keberhasilanmu di bidang-bidang yang kamu suka. Dan jika memungkinkan, nongkronglah sampai kamu diusir dari tempat itu. Emang sih kenangan terhadap dirinya kadang masih sering mengganggu. Tempat yang kalian pernah datangi tidak akan terasa sama. Teman yang belum tahu mungkin akan menghampirimu dan bertanya, si dia mana ya? Yang kamu akan balas dengan senyum tipis. Entah bagaimana menjawabnya. Tapi percayalah satu hal, semua ini akan berlalu. Sama seperti hal lain di dunia, semua hal buruk pasti akan beranjak pergi. Hujan pasti akan berganti dengan langit biru. Gelap pasti berganti terang. Dan luka terganti dengan senyum tipis di bibirmu. Kepada orang yang baru patah hati, bersabarlah, karena di setiap gelap ada cahaya kecil. Karena di setiap sakit ada pembelajaran. Karena kamu pantas untuk bahagia kembali. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gus Mohaimin Iskandar atas kata sambutannya. Oke, kami mohon kepada seluruh undangan kita berdiri sejenak. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Putih semua ya. Saya tuh kalau nggak disemir ya putih semua. Ya, kami mengundang Bapak Jose di atas panggung. Beliau akan membawakan sebuah puisi. Sama-sama kita dengarkan Bapak Jose Rijal Manua yang akan membacakan puisi hasil karya Bapak Seusia dengan saya. Saya kelahiran 66. Manua. Merdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan renungan tentang sebuah bangsa, Melayu. Melayu itu maknanya bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tak terkira, kurang ajarnya tetap santun. Jika menipu bersopan, berani jika bersalah, takut karena benar, setia sampai ke kubur,
Janji simpan di perut selalu pecah di mulut. Jangan, biar mati adat, jangan mati sahabat. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, keturunan Aceh asli Melayu. Jakun dan Sakai serap ke Melayu. Arab dan Turki, Seth dan Sheikh adalah Melayu. Mamak dan Malbari serap ke Melayu. Malah mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat aninya itu. Dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayangnya kini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya. Kias kata bidal pusaka, akal budi bersulangkan daya. Malangnya Melayu itu kuat bersorak, terlalu gairah pesta temasak, sedangkan kampung telah tergadai. Sawah sejalur tinggal sejengkal, tanah sebidang mudah terjual. Meski telah memiliki telaga, tangan masih memegang tali, sedang orang mencapai timba. Berbuahlah pisang 3 kali, Melayu itu masih bermimpi. Walaupun sudah mengenal university, masih berdagang di rumah sendiri. Berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum. Marahnya dalam ketawa, setujunya dengan diam. Merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Watak Melayu menolak permukaan, tapi jika marah tak nampak telinga. Musuh dicari ke lubang cacing, tak dapat tanduk telinga dijinjing. Marwah dan agama dihina jangan, hebat anaknya tak kenal lawan. Berdamai cara Melayu indah sekali, silaturahim yang murni. Maaf senantiasa bersahut, tangan diulur segera bersambut, luka pun tidak lagi berparut. Sanggup diberikan sehingga terciptalah suatu kiasan. Dagang lalu, nasi ditanahkan. Anak di pangkuan mati tak makan. Bagaimanakah Melayu tahun 2023? Jangan takut melanggar pantang. Jangan segar melanggar larangan jika yakin kepada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Wassalam. Terima kasih kepada Bapak Jose Rizal Manuel atas puisi yang begitu indah. Selanjutnya kami mohon kehadiran Bapak. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.